Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Masjid An-Nasr yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Ketua DKM dan pengurusnya, mudah-mudahan dengan iringan doa kita bersama, beliau-beliau diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur dan dimudahkan segala urusannya, serta senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan para jamaah hadirin dan hadirat yang hadir pada majlis kajian subuh di Masjid An-Nasr ini, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, mudah segala urusannya, dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita harus banyak bersyukur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini Allah golongkan kita sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur, abdan syakura wa laisa abdan kafura. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan hadirnya kita sebagai manifestasi rasa syukur kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bil lisan wa bil qalbi wa bil jawarih. Dengan lisan kita mengatakan kalimat alhamdulillah, dalam hati kita teguhkan bahwa karunia yang Allah berikan kepada kita adalah karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, sebagai makhluk di antara makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Wabil jawarih, kita gunakan hidup kita untuk senantiasa dalam taat ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqamah dalam manhaj dan sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
beberapa kesempatan yang lalu saya mengisi terkait tentang tazkiyatun nafas di masjid ini. Ada at-takhalli, kemudian ada at-tahalli. At-takhalli minas sayyi'at, mengosongkan daripada amal yang buruk, menuju at-tahalli, yang di tengah-tengahnya adalah at-tajarrud. Jadi kita mengosongkan diri kita dari perbuatan yang buruk menuju kepada at-tahalli, untuk masuk kepada hati kita kepada hal-hal yang kebaikan. Kebaikan dan buruk tentunya dalam timbangan syariat, ya, sesuatu yang harus menjadi referensi adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruk tentunya manusia di hadapannya adalah kebaikan maupun keburukan. Maka dalam hal ini kita berupaya untuk menjaga hati kita minal a'mal as-sayyi'at, dan kita istiqomahkan dalam al-a'mal al-khairat, dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad iftabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa fi syubhat waqa fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yaqa fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahu al-imam Mamaini al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dan perkara samar, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara subuhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala ternaknya di sekitar daerah larangan, dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai hima, penjagaan. Ketahuilah hima Allah adalah segala apa yang telah dilarangnya atau diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging, apabila baik daging tersebut maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila daging tersebut rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi hatinya bagus maka amalnya pun bagus, hatinya buruk maka amalnya pun akan buruk. Maka saya mengambilkan dari kitab Risalah Adab Sulukil Murid lil Imam Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Maka dari kitab beliau ini nanti bisa dikirimkan, saya akan kirimkan ke DKM, Risalah Adab Sulukil Murid. Jadi perjalanan seorang hamba menuju Rabbnya, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab tersebut, wali ta'lama ayyuhal murid anna lil qalbi ma'asi hiya afhasu wa aqbahu wa akhbasu min ma'asil jawarih wa la yasuhul qalbu linuzuli ma'rifatallah wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da at-takhalli anha wa takhallusi minha. Jadi menurut Al-Imam Al-Haddad,
dan ketahuilah bahwa para pencari Allah, hati itu juga melakukan kemaksiatan. Ma'asi, anna lil qalbi ma'asi. Hati kita ini tentunya dapat berbuat keburukan. Bahkan kemaksiatan hati itu lebih buruk ketimbang daripada kemaksiatan zahir. Ya. Dan hina daripada maksiat anggota badan lainnya. Wala yasuhul qalbu, dan hati itu tidak akan bisa sampai kepada ma'rifat Allah illa ba'da takhallusi wa takhalli minha, kecuali sebelum dikosongkan hati kita dari perbuatan-perbuatan keburukan, dari penyakit-penyakit hati, ya, dan terlepas daripada penyakit hati tersebut, maka tidak akan kita mendapatkan ma'rifat Allah yang sesungguhnya. Ketika hati kita masih kotor, masih buruk, dan itu hati itu lebih besar keburukannya, lebih hina keburukannya ketimbang daripada anggota badan kita secara zahir. Famin afhasihal kibr warriya wal hasad. Ada 3 penyakit, yaitu sombong, riya, dan hasud, ya, iri dengki. Fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah wa nihayatil jahalah wal ghabawah, wa kaifa yaliku takabburu mimman ya'lamu annahu makhluq min nutfatin nadhiratin wa 'alal qurbi yasiru jifatan qadiratan wa in kana indahu syai'un minal fadaili wal mahasin fadzalika min fadlillahi wa sunni laisa lahu fi qudratun wala fi tahsilihi haulun wala quwwah awala yakhsha idza takabbara ala ibadillah bima atahu Allah min fadli ayyaslubuhu ma a'tahu bisu'i adabi wa munaza'ati li rabbih fi wasfih li anna al-kibra min sifatillahil jabbar al-mutakabbir. Jadi ada 3 penyakit yang besar, yang berbahaya di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, ya. Yang paling berbahaya adalah kesombongan, ya, riya, dan dengki. Kesombongan ini, ya, kebodohan level paling tinggi, ya. Terciptanya kita dari stres air mani yang hina, ketika wafat akan menjadi bangkai, ya, dikuburkannya kita. Padahal segala keutamaan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumbernya dari Allah. Maka tidak berhak manusia untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala apa yang diberikan oleh Allah itu adalah merupakan min fadhailillah, anugerah dan kemuliaan yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya, kepada Allah, kepada manusia yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka penyakit sombong ini, ya, walaupun memang watak manusia bisa berpotensi untuk sombong di hadapan Allah dan di hadapan para makhluknya, ya, mengagungkan dirinya, membanggakan dirinya, serta menganggap rendah dan kurang lainnya. Manusia punya potensi itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia bisa berpotensi berbuat baik, ya, bisa berbuat buruk, fujuraha wa taqwaha. Karena manusia makanul khata' wan nisyan,
Manusia itu pasti punya potensi untuk berbuat buruk, bisa berpotensi berbuat baik. Ya. Dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, tentunya untuk berupaya untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga iman kita, menjaga daripada ketakwaan kita, serta amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah kita ada 3 komponen yang harus kita jaga. Al-aqidah, akidah harus kita jaga. Akidah ahlu sunnah wal jamaah, al-aqidah as-salimah. Kemudian al-ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguh kehidupan kita ini untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, untuk kita senantiasa jaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Tuhanmu sampai pada akhirnya ajal menjemputmu. Maka al-hayatu ibadah, kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berupaya untuk menghindari daripada penyakit-penyakit hati, sombong diantaranya, kemudian riya, kemudian juga hasad, iri dengki. Walaupun sifat sombong merupakan fitrah manusia, ya, punya potensi demikian, akan tetapi seorang manusia untuk berupaya menjaga adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap tawadhu, saling menerima dan memaafkan di antaranya. Maka sifat sombong, ya, bisa disertai dengan kalimat riya, ya, merasa dirinya paling tinggi, merasa dirinya segala-galanya ketimbang daripada yang lain, mengakusisi daripada sifat-sifat, ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa padahal hakikatnya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta. Segala apa-apa, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala apa-apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala apa-apa akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal itu tidak perlu, ya, tidak untuk berbuat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari 3 penyakit ini, ya, kita berupaya untuk bisa menjaganya, ya, sombong, kemudian riya, dan juga adalah sakit hati atau iri dengki. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dan diberikan azab yang pedih, ya, yaitu orang tua yang berzina, kemudian penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong, ya, sudah miskin sombong pula, ya. Walaupun memang kaya, sombong enggak juga boleh. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia-manusia yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berbuat kehinaan,
Ya. Penguasa yang berbuat dusta, dan yang ketiga adalah orang miskin berlaku sombong. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Maka menurut Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, ya, dalam kitab Sulukil Murid, ya, ditekankan sifat sombong min afhasil as-sifah, ya, suatu hal yang buruk yang harus kita jauhkan. Di dalam hati kita berupaya untuk mengolah hati kita supaya tidak berbuat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla bukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, angkuh. Ya. Kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 18. Ya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di rumah surah Luqman ayat 18. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka perjalanan kita untuk tazkiyatun nafas, untuk membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan kezaliman, perbuatan maksiat, sifat-sifat sombong, sifat-sifat yang buruk di hati kita, maka kita untuk senantiasa berlindung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka terhadap hamba-hamba orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Karena sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah, kemuliaan yang dia dapati, fadail, anugerah yang dia rasakan, sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ notnya. Ya. Maka dari kajian inilah kita menyadarkan diri, ya, bahwa kita berupaya untuk membersihkan hati kita, at-takhalli. Ya. Dalam kajian tazkiyatun nafas, ya, pembersihan diri, maka kita untuk takhalli menuju at-takhali kepada al-akhlaq al-karimah. Kemudian juga di dalam surah Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha. Nah, diingatkan lagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ya, ketahuilah bahwa kita sebagai Abdullah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang terlahirkan ke alam dunia, kemudian dikasih karunia oleh Allah, kemudian kita berkehidupan di alam dunia baina sittin wa sab'in, umur rata-rata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya untuk menjalankan kehidupan ini, menjalankan akidah kita, menjalankan ibadah kita, menjalankan daripada ketakwaan, untuk selalu menjalankan amal-amal soleh kita, yang pada akhirnya kita akan menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 sudah kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, umur rata-rata. Ya, lebih daripada itu sangat sedikit sekali. Bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa sahabat kita, teman kita, ya, sudah mendahului kita. Maka dalam kehidupan inilah kita berupaya mengisi daripada sisa-sisa umur yang ada untuk senantiasa meneguhkan iman, meneguhkan takwa,
menunggukan daripada amal-amal soleh kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu. Itu yang pertama, kalimatus sombong. Maka untuk kita berupaya menjauhkan. Wa ammar riya. Nah, yang kedua, wa ammar riya fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min azamatillahi wa ijlalihi li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqin wa la yaqna'u bi ilmillahi rabbil alamin. Riya itu kosongnya hati dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammar riya fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min azamatillah wa ijlali. Kenapa dia bisa berbuat riya? Karena jauh daripada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengakusisi, ya, memamerkan, ya. Walaupun zaman sekarang sangat sulit sekali untuk bisa beda-beda tipis antara ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala dengan kita berbuat keriaan, pamer dan sebagainya. Ya. Tujuan utamanya adalah pujian manusia, tidak puas dengan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lantas kemudian ada pertanyaan, ya, bagaimana kalau misalnya untuk, ya, kita memberikan, apalagi sekarang zamannya medsos, ya, selama itu masih dalam koridor, ya, tidak ada penyimpangan, tidak ada niatan untuk dan sebagainya memamerkan, maka bisa menjadi jalan untuk kita mendekatkan kepada Allah dan mengajak kepada yang lainnya untuk berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita berusaha untuk menjaga kesucian hati ini dalam beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka riya inilah, ya, jauh daripada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa mendapatkan pujian dari manusia. Riya adalah salah satu perbuatan tercela, ya, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu perbuatan yang memperlihatkan suatu baik, ya, perbuatan baik, kemudian dia memamerkan kepada orang lain dan berakibat akan rusaknya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang tersebut, ya, sangat tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, biasa rata-rata orang-orang yang riya ini malas ketika sendirian, ya, rajin saat di tengah banyak orang, dan amalnya merasa ingin ditingkatkan atau dipuji. Sedangkan ketika menurun, ya, tidak mau dicaci. Penyakit riya demikian kebanyakan. Maka dalam surah Al-Baqarah 264 Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billah wal yawmil akhir famathalu kamathali safwanin alaih turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai' mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ya. Kalau bukan gua yang ngasih lu, miskin 7 turunan. Astagfirullahaladzim. Sombongnya minta ampun. Ya. Kemudian ingin dipuji oleh manusia. Ya, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat.
Maka perumpamaan orang tersebut bagaikan batu licin yang di atasnya adalah tanah, kemudian batu ditimpa hujan lebat, hilang amalnya, hilang pahalanya. Ya. Lalu menjadikan dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya. Maka beda-beda tipis. Kita berupaya untuk bisa menjaga hati kita daripada pamer, daripada riya di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diriwayatkan dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullah azza wa jalla lahum yaumal qiyamah, idza juzi'an nas bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tara'una fid dunya fanzuru hal tuhdiduna indahum jazaa'a. Rawahu Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sungguh yang paling aku takuti atasmu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda, ar-riya. Allah tidak membalas perbuatan manusia pada hari kiamat. Pergilah kepada mereka yang engkau riya di hadapannya dalam kehidupan dunia, dan lihatlah apakah engkau mendapatkan balasan pada mereka. Jadi penting adanya untuk kita at-takhallus, penting adanya kita untuk bertawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala amal-amal yang telah kita perbuat. Maka hati kita berupaya kita jaga daripada al-a'mal as-sayyi'at. Di antara adalah kesombongan, yang kedua adalah ar-riya, pamer di hadapan manusia. Begitu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatil hamiyah wa yuqatil syaja'ah wa yuqatil ri'a fa ayu dzalika fi sabilillah? Qala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ada orang yang berperang karena fanatik, berperang karena berani, berperang karena riya, yang manakah di antara mereka itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Nabi Muhammad SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang supaya agama Allah itu yang paling tinggi, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang penting kita berbuat saja dengan amal soleh kita, berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk menjauhkan daripada sifat riya dalam kehidupan manusia. Kita mencari ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tawajuh lillahi Subhanahu wa ta'ala, ya. Untuk menjaga kehatian kita daripada perbuatan riya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, untuk senantiasa mengikhlaskan tawajuh di hadapan Allah dari segala amal-amal kebaikan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua daripada sifat yang harus kita jauhkan. Ya, di antara sombong yang kedua ada riya. Wa amma as-salis wa ammal hasadu. Dalam kitab Adab Sulukil Murid lil Imam Haddad, wa ammal hasadu, ya, fahuwa mu'adatun lillahi zahirah wa munaza'atun lau fi mulkihi bayyinatun li'annahu subhanahu idza an'ama ala ba'di ibadi bi ni'matin fala syakka
annahu murid lidzalika wa mukhtarun lah la mukriha lahu ta'ala fa idza arada li 'abdillah fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maula faqad asa al-adab wa staujaba al-'atab. Ya, iri dengki, ya, tidak senang melihat orang senang, ya, iri dengki itu nggak senang melihat orang senang. Sedangkan Allah lah yang mengatur kehidupan manusia. Ya, ada kawan kita dapat proyek, ya, kemudian dia belanja apa dan sebagainya. Lihat yang lain merasa iri dengki. Ya. Ketika hati iri dengki berarti menyelisihi daripada qudratullah, menyelisihi daripada takdirnya Allah kepada makhluk tersebut. Segala sesuatu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia mendapatkan nikmat, manusia-manusia diuji dengan musibah, semuanya Allah yang mengatur. Ya. Iri dengki memperlihatkan permusuhan dan perlawanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sepakat dengan keputusan Allah, memaksa Allah untuk menuruti semua kemauannya secara tidak langsung demikian. Ya. Sedangkan Allah lah yang mengatur pemberian rezeki kepada hamba-hambanya. Sedangkan kita tidak senang dengan pemberian Allah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala lainnya. Ya, sahabat kita kah, tetangga kita kah, saudara kita, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Maka sifat dengki inilah untuk kita jauhkan daripada diri kita. Ya, na'udzubillah. Maka kita berupaya at-taqalli wa tahalli, mengosongkan daripada perbuatan buruk menuju kepada perbuatan baik. Malah kita bersyukur, alhamdulillah sahabat kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadarullah, Allah lah yang menentukan segala rezeki kepada saudara-saudara kita. Maka berusaha untuk kita menjaga diri kita, ya, untuk tidak berbuat kepada perbuatan kebaikan. Maka ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya, untuk senantiasa kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga hati kita, yang membolak-balikan hati kita, yang membolak-balikan hati makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berupaya berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, dalam surah Al-Imran ayat 8. Nanti bisa diamalkan untuk kita istiqomah menjaga hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sabbit, ya, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Untuk senantiasa kita amalkan, terjaga daripada hati-hati yang busuk, hati-hati yang kotor dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat sombong, sifat riya, dan juga hasad, ya, tidak senang melihat orang lain senang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita berupaya untuk mempertahankan amal-amal soleh kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di yaumil hisab nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya al-hayatu ibadah, hidup ini adalah untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga akidah kita, menjaga takwa kita, menjaga daripada amal-amal soleh kita, dan semoga kematian yang akan kita jumpai kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mungkin ada waktu masih
tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu, masuk sesi tanya jawab tentang penyakit hati dan solusinya. Alhamdulillah dapat kita sampaikan penyakit berbahaya, sombong, ria, Dan hasad. Hasad. Baik, lanjut. Yang mau bertanya dipersilahkan. Oh ya. Oh, baik. Saya ngawali dengan penyakit ain, Pak Ustaz. Ya. Makna ain. Ya, penyakit hain ini memang ada dalam kehidupan manusia ya. Ya. Jadi kita berupaya untuk bisa ketika ada nazratul ain, ya, melihat jelek kepada orang-orang yang kita hadapi. Ya, ada pandangan-pandangan yang buruk yang bisa dilakukan oleh orang-orang kepada kita. Maka kita berupaya dalam kehidupan kita ya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ain ini ataupun dari pandangan ain yang memang di situ pandangan yang keburukan kepada kita. Ya, kita lagi berbuat kebaikan, ya pasti tentunya ada manusia-manusia yang tidak senang. Kita berbuat apa saja, tentunya pasti ada yang tidak senang. Lebih-lebih kepada kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mencegah daripada penyakit ain inilah kita berupaya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk senantiasa berlindung kepada Allah untuk daripada gangguan syaitan, ya, yang menjerumuskan manusia kepada keburukan, ya. Itu senantiasa sering terjadi, ya, pandangan-pandangan yang buruk kepada kita dari orang-orang, ya, dan itu semuanya merupakan dari sifat yang harus kita jauhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mengamalkan daripada muawizatain, ya, muawizatain, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian juga kita berlindung pada Allah dengan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya. Kemudian juga kita, ya, berdoa kepada Allah, ya, yang senantiasa diamalkan, ya, senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, Allahumma inna na'udzubika min syaitil lamah, ya, saya lupa doa aja tadi, ya, nanti saya akan berikan untuk senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pandangan-pandangan orang lain, pandangan-pandangan keburukan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit ain ini memang ada, ya, pandangan yang buruk, ya, dalam kehidupan kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berupaya kita mengamalkan zikir pagi dan petang dan senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, orang yang hasud, orang yang iri dengki, ya, kita doakan juga bagi orang-orang yang iri dengki sama kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbahu ala dini, ya, kita doakan, ya, ketika menghadapi orang bagaimana ini Pak Ustadz, nah, dia iri dengki terus sama kita. Apa yang dia lihat terhadap kita, tentunya dia iri dengki. Pasti dia benci. Apa solusinya? Maka kita doakan orang tersebut. Ya Allah, ya muqallibal qulub, Engkau yang maha membolak-balikan hati seorang hamba, maka sabbit qalbahu ala dinik. Tetapkan hati dia kepada senantiasa dalam ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam
kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sabbit qalbahu ala dinik, untuk senantiasa istiqomah di dalam agamamu, di dalam ajaranmu, di dalam syariatmu ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan ya orang-orang yang benci sama kita, orang-orang yang iri dengki sama kita, orang-orang yang sombong sama kita doakan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbahu, sabbit qalbaha. Sebut namanya enggak apa-apa. Ya, kita cuma hanya menengadahkan tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan terkait tentang penyakit hati ini penting ya, agar supaya manusia-manusia bisa mawas diri daripada penyakit-penyakit hati ya, penyakit ain dan sebagainya dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai manusia-manusia yang berkehidupan di masyarakatnya, baik itu di kantorkah, apa di rumah, di masyarakat kita. Tentunya kita akan mendapati orang-orang yang sombong, orang-orang yang iri hati, orang-orang yang ria, orang-orang yang melihat pandangan kepada kita, pandangan buruk, pandangan aib ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditetapkan iman dan Islam kita, ditetapkan daripada istiqomah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendoakan supaya Allah memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang telah membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang melihat pandangan dengan pandangan yang buruk kepada kita. Demikian. Ada yang lain? Bapak Presiden. Iya, saya ingat minggu yang dulu kesempatan yang dulu kan ada at-tahali, kemudian tengah-tengahnya adalah at-tajarrud ya. Di situ ada tahapan-tahapan untuk senantiasa kita menjaga diri kita. Baik, Pak Wisnu, monggo. Ustaz, dalam dunia yang semakin sunturoyo ini, dan namanya tiga sifat buruk tadi, sombong, ria, asyik, kadang-kadang bukan sebagai penyakit hati, tapi sifatnya hanya persepsi atau sebuah siasat. Misalnya ada tokoh Islam dari partai Islam, dalam kita cabut cawagu, kalau dia tawadu total, tidak akan menarik. Akhirnya dia keluarkan sedikit sombong, sedikit ria, sedikit ya kadang nggak sulit namanya dalam politik. Bukan kata-kata, hanya sebuah yang namanya siasat. Misalnya saya sombong terhadap orang sombong. Ya. Sombong saya bukan karena sombong, agar seorang sombong tadi tidak sombong lagi. Ya. Karena maksudnya kan berpikir ternyata manusia berpikir di atas hal. Jadi ini kan sifatnya karena itu bukan sebuah sikap penyakit hati. Terus Pak Agus besok nggak kok sama Pak Medi diumumkan namanya. Ya. Pak Agus sebutkan nama Allah aja. Bukan Pak Agus, ini karena untuk merangsang yang lain. Ya. Aku saja bisa membuktikan untuk kita. Jadi sifatnya itu bukan dia. Ya. Meskipun dia sifatnya sehari. Ya. Sesuatu yang disini. Nah, yang itu kan berbahaya. Karena kita berada manusia di tengah. Karena sebagai Islam menyarankan kita untuk selalu di tengah. Tapi kalau kamu masih tinggi, neraka. Kalau kita bisa jaga surga. Kan ini disini. Iya. Dan tempat kita di mana? Apakah semuanya zikir, wirid, istighfar untuk menjagakan kita. Ya, baik. Jadi memang dalam kehidupan kita ini kan anwa wa askal. Ya, bermacam-macam bentuknya. Dan bentuknya begitu macam-macam. Maka tadi yang sejak awal saya sampaikan bahwa beda tipis ini. Ya, beda tipis dengan pada kezohirannya. Nah, ini kita bicara masalah hati ya. Ya, terkait dengan seperti orang yang menunjukkan bahwa menurut kita sombong ini orang, ya, sombong ini perbuatan ini. Tetapi mungkin karena berkembangnya dengan zaman pada saat ini, ya, dengan teknologi apalagi, ya kita menemukan orang-orang yang senantiasa ingin mengunggulkan atau ingin mengagungkan dirinya.
Seperti misalnya kayak cawagup dan sebagainya dalam literasi politik ya pada sekarang. Ingin sekali untuk meninggikan daripada jati dirinya. Itu tentunya demikian. Ya. Maka antara fakta dan kenyataan disitulah diuji kita. Ya. Maka orang-orang yang menyombongkan diri sampai faktanya enggak demikian, ya kita kembalikan lagi pada prinsip awal bahwa sombong memang tidak boleh dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riya demikian juga. Ya, sifat hasud juga kita tidak boleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ya, bahwa kita menyesuaikan dengan fakta yang ada. Kalau memang dia punya kompetensi ya dalam kebaikan dalam hal itu, maka tidak boleh dia menyombongkan diri. Tinggal menunjukkan bagaimana hakikat dia sendiri, pribadinya dia sendiri. Ya. Bahwa ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala fadail, segala kemuliaan, segala kelebihan yang Allah berikan kepada manusia tersebut, tetap sebagai pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diberi kepintaran, diberikan kepandaian, diberi kekayaan, diberi apa dan sebagainya, dan itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap kita kembalikan kepada prinsip awal ajaran Islam. Ya, ada pasangan yang memang dia sombong banget dan sebagainya, ya tentu itu menyelisih daripada pandangan ajaran Islam. Ya. Maka itu yang satu yang harus dipegang. Yang kedua, ya, kesombongan dibalas dengan kesombongan. Ya. Maka itu sesuatu untuk bisa menurunkan daripada akuisisinya dia ataupun posisinya dia. Ya. Maka kita juga perlu untuk memberikan peringatan kepada orang-orang tersebut, ya, untuk senantiasa bahwa segala yang kamu dapatkan daripada kekayaan ataupun daripada kelebihan itu sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang apalagi zaman modern sekarang, globalisasi semuanya. Ya, sangat berhak sekali. Mungkin saya kan orang kaya, saya kan punya banyak kekayaan dan sebagainya. Ya. Itu yang menggerogoti manusia daripada sifat-sifat sombong, dipengaruhi oleh ya penyakit hati, dan sesungguhnya juga setan menggerogoti daripada jiwa-jiwa keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu yang harus kita kembalikan posisi manusia sesungguhnya. Ya, jangan sampai nanti lah ini kita perkembangan zaman, maka mesti dong kita memberikan bahwa tetap kita kembalikan kepada prinsip awal daripada ajaran Islam. Ya, bahwa pemberian segala kebisaan, segala anugerah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan kita senantiasa zikrullah. Maka nutrisi yang kita harus jaga adalah zikrullah, kemudian beristighfar, dan yang terakhir kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan manusia seperti itu. Oh, sudah merajalela ini kesombongan, orang banyak yang berhasud, banyak yang riya dan sebagainya, tetap kita stop. Ya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masalah penyebutan nama dalam bersedekah, saya kira suatu hal yang wajar saja sebagai bentuk motivasi yang lain. Karena memang orang-orang kalau nggak dimotivasi nggak akan tergerak hatinya. Ya, sumbangan pertama 1 juta dari hamba Allah, sumbangan kedua malah diledekin di sini. Oh, masa sumbangnya hamba Allah? Iya betul, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam penyebutan itu tidak diiringi dengan rasa riya dan itu memotivasi manusia untuk berbuat kebaikan, itu bagian daripada nilai-nilai dakwah kita kepada orang lain. Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Spirit yang dibangun adalah fastabiqul khairat. Ya, khairat yang mana? Khairat dalam menyumbang, khairat dalam kebaikan, forum-forum kebaikan dan sebagainya. Memotivasi, memberikan informasi, memberikan dan sebagainya. Tidak apa-apa. Ya, selama itu masih terjaga. Memang disinilah beda tipis sekali. Bisa ilal nar, bisa ilal
ilal jannah, bisa mengarah kepada neraka, bisa mengarah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beramal harus kita dengan awali dengan niat bertawajuh kepada Allah. Ya Allah, saya ini nyumbang bukan untuk maksud riya di hadapan Engkau, bukan berarti saya sombong di hadapan Engkau. Ini merupakan nilai-nilai rasa syukur saya kepada Engkau ya Allah. Jadikan ini sebagai wasilah kebaikan di hadapan Engkau ya Allah, supaya tidak hilang nilai pahala, supaya tidak hilang daripada apa-apa yang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap apapun kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, atas segala anugerah yang Kau berikan berupa kekayaan, aku sumbangkan kepada masjid ini dan sebagainya dan sebagainya. Maka niatan itu perlu, jaga hati itu perlu sekali memang. Sumbernya di hati kita, Pak. Idza saluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadul kullu. Apabila baik hati kita, maka baik semua perbuatan amal-amal kita. Apabila busuk hati kita, nah itu juga. Maka hati kita betul-betul at-takhalli minas sayiat at-tahalli ilal karomah. Ya, kita jauhkan daripada sifat-sifat riya, sifat-sifat hasad, untuk senantiasa zikrullah, menjaga hati kita kan dengan zikrullah. Ya Allah, astagfirullah. Tadi ada niatan untuk riya saya. Astagfirullah, ada niatan sombong. Astagfirullah, ada niatan untuk berbuat hasad. Nah itu kita harus dijaga itu. Ya, kalimat zikrinya itu menjaga kita daripada perbuatan-perbuatan yang akan melencengkan niat baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah menjelaskan di situ, banyak manusia-manusia yang tidak ada asarnya. Karena dia menyampingkan daripada takdir yang Allah berikan kepada manusia-manusia yang lain, mengakusisi dirinya, akulah segala-galanya, padahal ada langit di atas langit. Kekayaan yang kita miliki, kebisaan yang kita miliki, anugerah yang kita miliki hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang poin, itu yang harus kita potong itu. Ya baik, itu mudah-mudahan bisa diskusi lagi nanti. Ya. Iya, itu ais ya. Dan itu terjangkit oleh masyarakat kita ya. Makanya kita berupaya menjaga itu dalam kehidupan kita, betul-betul takhallus daripada perbuatan atau takhalli, mengosongkan itu. Walaupun memang kita punya potensi, tapi bagaimana untuk menjaganya? Istighfar, astagfirullahaladzim. Tadi ada niatan yang nggak bagus dalam diri kita, maka jaga hati itulah senantiasa kita tajdid diperbarui lagi, disirami lagi dengan ketakwaan, disirami lagi dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala, disirami lagi dengan kajian-kajian. Nah, banyak istighfar. Istighfar kan membuahkan hasil untuk kita senantiasa tunduk dan taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqnani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Syarr, perbuatan buruk. Tadi udah berlaku sombong, ya Allah, astagfirullah min kulli syarr wa a'udzubika min kulli wa a'udzubika ya anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Kita memproklamirkan tentang anugerah yang Allah berikan kepada kita. Abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan itu menyadarkan diri, berproses tajarud ya. Kita berproses takhalli, kosongin. Iya betul, kita ada niatan untuk menjauhkan sifat sombong, ais tadi. Ya, angkuh, sombong, riya, iri dan sebagainya. Kita berupaya. Namanya berkehidupan ya, baru menang tender udah sombong, baru ngasih kepada orang sudah sombong, mengakusisi daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini suatu perjalanan yang perlu kita jaga betul-betul. Maka fi adabi sulukil murid, ya adab perjalanan seorang hamba Allah menuju Robnya. Nah, itu berproses, nggak sekonyong-konyong. Ya kayak dulu misalnya orang yang suka gibahin, seminggu itu gibahin orang, tapi sedikit karena hadirnya di majlis taklim.
Ada majlis ta'lim saya, jamaah ada yang gitu curhat. Gimana Pak Ustadz untuk menghindari ini mulut lemes banget, nggak pernah lepas daripada ngomongin orang. Seminggu itu selalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ketemu lagi. Saya bilang perlu pelan-pelan dan senantiasa berdoa, zikrullah, beristighfar kepada Allah, perbanyak istighfar. Alhamdulillah dikit demi sedikit bisa terselesaikan. Demikian Allah a'lam Pak Wisnu. Lanjut yang kering. Siap. Kalau mau nerusin sampai jam 10. Baik, terakhir Bapak Ibu, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis untuk menutup kajian pagi ini bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya.